Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-qail fi muhkami tanzil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina habibina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-qailu fi hadithihi syarif tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sahabat baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah hari ini memasuki hari yang keempat pada bulan suci Ramadan. Kita bermohon kepada Allah bahwa apa-apa yang sudah kita ikhtiarkan, apa-apa yang sudah kita upayakan dalam amal salih, mudah-mudahan itu semua menjadi amal salih kita, amal baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemberat timbangan kita semua, sehingga mudah-mudahan menjadi bekal terbaik kita untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu amalan di bulan suci Ramadan ini yang amat sangat dianjurkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada beberapa hadis yang berbicara terkait satu amalan yang baik ini. Apakah amalan tersebut? Ya, amalan itu adalah aktivitas makan sahur atau yang kita kenal dengan sahur. Sahabat baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi makan sahur ini amat sangat dianjurkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum kita membahas lebih dalam terkait bimbingan Nabi terkait sahur ini, sebelumnya yuk kita cari tahu dulu kenapa kemudian sahur ini, makan sahur ini disebut dengan makan sahur, bukan makan subuh misalkan gitu. Kenapa? Karena memang aktivitas makannya kita lakukan di waktu sahar atau di waktu akhir malam sebelum waktu fajar, sebelum subuh. Maka kemudian sahur ini disebut dengan aktivitas makan sahur. Sahabat baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kemudian adalah bagaimana sih panduan, bimbingan, anjuran dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semuanya dalam melakukan aktivitas makan sahur, sehingga mudah-mudahan aktivitas ini menjadi nilai kebaikan buat kita semuanya, menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah anjuran Nabi yang pertama terkait sahur adalah yaitu setiap kita hendaknya menyempatkan untuk makan sahur. Karena beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semisal dalam hadis Al-Bukhari, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Wahai kalian semua, hendaknya menyempatkan untuk makan sahur, sebab dalam sahur itu ada keberkahan. Maka untuk itu teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berupaya untuk menyempatkan makan sahur itu sendiri. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadis yang lainnya, tasaharu walau bisyurbati ma'in. Ya, kalaupun mepet ternyata waktunya, tetap upayakan kita ngambil berkah dari waktu sahur itu. Meskipun sahurnya hanya dengan air. Tasaharu walau bisyurbati ma'in. Ambil sahur meskipun hanya dengan seteguk air. Apa sih makanan yang kemudian disukai Nabi saat sahur? Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud adalah makan yang disukai Nabi saat sahur adalah at-tamru, kurma. Kata Nabi, ni'mas sahurul mu'mini at-tamru. Seenak-enak, sebaik-baik makan sahurnya seorang mukmin adalah dengan kurma. Tentu itu bisa kemudian kita sesuaikan dengan seleranya sahabat-sahabat semuanya. Bisa dengan kurma, bisa dengan nasi kalau kita, bisa dengan roti. Cuma yang poin terpentingnya adalah sempatkan untuk kita melakukan aktivitas makan sahur.
Sahabat baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab aktivitas makan sahur ini memiliki banyak kebaikan, banyak kemudian kebermanfaatan. Bahkan Nabi menyatakan ini sebuah keberkahan. Makan sahurlah sebab dalam sahur ada keberkahan. Ulama mengatakan berkah di sini maksudnya apa? Satu, karena dengan sahur ini menghadirkan kekuatan untuk kita melakukan aktivitas puasa seharian dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang kedua adalah makan yang kita lakukan ini diniatkan untuk ibadah. Apa ibadahnya? Puasa Ramadan. Kalau biasanya mungkin kita makan, ya udah makan saja. Tapi kalau sahur, kenapa dia bangun sahur? Karena dia niat untuk melakukan ibadah puasa Ramadan. Yang ketiga adalah terkait waktunya itu sendiri. Sebab waktu sahur, waktu yang sangat mustajab untuk doa-doa kita. Jadi 3 hal ini minimal yang kemudian Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa sahur itu adalah keberkahan. Maka sekali lagi yang pertama, anjuran Nabi kita menyempatkan untuk makan sahur. Yang kedua, anjuran Nabi adalah bagaimana ataupun kapan kita melakukan aktivitas makan sahur. Kata Nabi, hendaknya makan sahur itu takhirus sahur, kita akhirkan makan sahurnya. Makna mengakhirkan makan sahur ini bukan kemudian kita makan sahur 5 menit sebelum azan subuh. Ya, itu mah kelimpungan, itu riweh nanti. Belum selesai baru ditenggorkan sudah azan. Atau 10 menit sebelum azan, itu terlalu mepet. Ya, tapi yang dimaksud mungkin ya sekira 30 menit sebelum azan, itu takhirus sahur, mengakhirkan makan sahur. Tidak juga terlalu awal, jam 2, ya jam 1 atau jam 12 malah misalkan lagi ngapain nanti? Ini lagi makan sahur. Jam 12 malam itu memakan malam, bukan makan sahur. Sahabat baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua panduan Nabi adalah mengakhirkan sahur. Yang ketiga, yang ketiga panduan Nabi adalah upayakan kita berhenti daripada aktivitas makan sahur kurang lebih seukuran 50 ayat. Atau sekira 10 menit sebelum azan, hendaknya sudah kita menghentikan aktivitas makan sahur. Meskipun di waktu itu masih boleh kita untuk minum, boleh. Masih bisa boleh kita untuk makan. Tapi ada panduan Nabi, hendaknya ada spare waktu antara selesai makan sahur dengan waktu azan subuh. Ini diriwayatkan dalam sebuah hadis, oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas ibn Malik dan Zaid ibn Thabit. Katanya, tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma qama ila shalah. Kami pernah makan sahur. Kemudian setelah itu kita melaksanakan salat subuh. Fakultu, kemudian bertanya Anas ibn Malik, kam kana bainal azani was sahur? Berapa sih ukuran antara waktu azan dengan berhentinya sahur? Kemudian dijawab qadra khamsina ayat, kurang lebih ukurannya itu 50 ayat. Sahabat baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi anjuran, sudah 3 anjuran. Yang pertama adalah hendaknya kita menyempatkan makan sahur. Yang kedua, makan sahurnya diakhirkan. Yang ketiga adalah upayakan selesai aktivitas makan sahur itu kurang lebih 10 menit sebelum adzan. Atau di Indonesia kita kenal dengan istilah imsak. Artinya itu siap-siap. 10 menit lagi kurang lebih sudah adzan subuh. Hadirin, sahabat baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian juga perlu diperhatikan saat sahur ini adab-adab makan. Ya, yang pertama tentu dengan membaca bismillah. Jangan lupa mencuci tangan, Kemudian habiskan makanan yang kemudian kita santap sahur itu. Dan ini adab dari Nabi. Nabi SAW tidak pernah mencela makanan. Bahkan hendaknya ketika sahur, ketika suka dimakan, ketika pun tidak suka hendaknya tidak mencela makanan. Dan ada kesunahan juga di waktu sahur ini, yaitu apa? Yaitu beristighfar, memperbanyak istighfar. Ini diambil dari keumuman ayat dalam surat Az-Zariyat ayat 18. Wabil asharihum yastaghfirun. Jadi tanda-tanda ahli surga itu adalah di waktu sahur mereka memperbanyak istighfar.
Bahkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasannya di setiap malam Allah turun kemudian berfirman, "Man dzalladzi yad'uni fa astajiba lahu." Mana orang hamba-hambaku yang berdoa kepadaku maka aku jawab pada pertiga malam terakhir itu. Kemudian man dzalladzi yas'aluni fa u'tiyahu. Mana orang yang punya urusan, punya masalah, punya kegelisahan, meminta kepadaku maka aku kasih. Wa man dzalladzi yastaghfiruni fa aghfir lahu. Dan siapa orang yang punya dosa dan kemudian dia bermohon ampun kepadaku, kata Allah, maka aku akan ampuni dosa-dosanya. Sahabat baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah gambaran sahur yang dianjurkan dan yang dibimbing oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ibadah sahur kita memang menjadi nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebab kita menjalaninya juga mengikuti panduan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, yuk teruslah kita menata hati, meniti akhlak Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.